Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iksan. Ya. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang saya bacakan dulu ya. Sementara nanti Bapak bisa. Sekedar perkenalan dari saya, Bapak Ibu sekalian, Pak Ronald, Pak Edric, Pak Iwantono. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal saja terkait mengenai beberapa program yang disiapkan oleh pemerintah yang sedang dijalankan dan telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perlindungan terhadap usaha mikro kecil menengah, khususnya di era pandemi COVID. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di era pandemi COVID ini semua bidang, semua sisi kehidupan ekonomi itu terdampak. Jadi bukan saja usaha-usaha mikro kecil menengah dan juga tetapi juga usaha besar. Dulu ketika misalnya kita mengalami krisis tahun 98, tahun 2008 ketika Amerika Serikat mengalami krisis mini krisis, kita mengalami krisis sedikit mengalami dampaknya, itu usaha mikro kecil itu masih bisa bergerak. Namun demikian untuk yang krisis yang saat ini, karena tidak murni dia berasal dari ekonomi, tetapi dia menyerang kesehatan, maka hampir semua sektor itu akan mengalami dampaknya. Nah, oleh karena itu pemerintah juga menyiapkan berbagai macam program, bukan saja dari sisi demand-nya saja, tetapi juga dari sisi supply-nya juga. Nah, bagaimana pemerintah mencoba untuk memberikan bantuan, baik itu berupa bansos, BLT, PKH, dan sebagainya, tetapi juga dari sisi supply-nya itu juga diberikan bantuan, baik dalam bentuk KUR, baik dalam bentuk kemudahan-kemudahan usaha, baik dalam bentuk relaksasi sebagainya. Ini semua maksudnya adalah untuk menjaga, ya, agar supaya pandemi COVID ini, agar supaya penyebab dari krisis ini tidak terlalu membunuh perekonomian kita. Karena kalau hanya tersengal-sengal masih tidak masalah, ya kita masih bisa bangkit. Tapi kalau sudah mati ini sulit membangkitkannya kembali, bahkan sudah tidak mungkin gitu ya. Nah, oleh karena itu hari ini Pak Iwantono, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sebetulnya untuk menyampaikan beberapa hal saja, karena terus terang di kantor Menko Perekonomian sendiri ada unit kedeputian Keasdepan yang khusus menangani masalah UMKM, yaitu ada di tempat Deputi Pak Rudi Salahuddin dengan asisten deputinya Pak Iwan Fuaidi. Nah, itu yang beliau-beliau yang khusus menangani masalah UMKM. Namun demikian untuk keseluruhan masalah program ekonomi nasional memang akan tersebar di semua kedeputian di kantor Menko Perekonomian. Kalau diizinkan paparannya. Langsung bisa Pak, karena sudah oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi kami sampaikan bahwa pemerintah itu sudah menganggarkan untuk tahun 2020 ini sebesar 695 triliun untuk biaya penanganan COVID-19. Dan pemerintah juga sudah menyiapkan program-program untuk tahun depan, tahun 2021, untuk masa recovery-nya. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, sektor UMKM itu juga mendapatkan porsi yang tidak sedikit. Lebih dari 120 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menjaga agar usaha mikro kecil menengah ini tidak sampai terjerembab jatuh terlalu dalam. Nah, di dalamnya itu ada berbagai macam program yang diharapkan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah agar bisa menyambung nafas. Nah, programnya antaranya adalah subsidi bunga, ada penempatan dana untuk restrukturisasi, ada belanja IJP, penjaminan untuk modal kerja. Atau IJP apa Pak? IJP apa ya? Saya kok juga lupa ini. IJP singkatan dari apa? Jaminan 5 triliun. Nanti saya lihat Pak. Nah, kemudian yang kedua adalah PPh final untuk UMKM yang DTP itu yang ditanggung pemerintah. Jadi ada PPh final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 2,4 triliun dan ada pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDP, jadi dana bergulir KUKM sebesar 1 triliun. Jadi ini kira-kira adalah program-program yang disiapkan oleh pemerintah supaya sektor UMKM tidak terlalu jatuh. Ini total 123 triliun ya? Jadi totalnya Bapak ada 123,46 triliun tepatnya, jadi lebih dari 120 triliun. Nah, program ini sudah disiapkan, kita akan lihat sampai sejauh mana sebetulnya pergerakan dari dananya atau penyerapannya. Lanjut.
Nah, realisasinya Bapak Ibu sekalian, secara total, realisasi dari program penanganan COVID dan percepatan pemulihan ekonomi nasional per 16 September itu mencapai 36,6% dari pagunya atau sekitar 254,4 triliun. Ada beberapa yang sampai sekarang memang terus terang tidak banyak terserap. Ada beberapa program yang sampai sekarang memang tidak terlalu efektif dipergunakan karena memang ternyata programnya tidak tepat sasaran, datanya tidak tepat, kemudian mekanismenya masih sulit dijalankan dan sebagainya. Namun demikian pemerintah terakhir yang saya dengar adalah Pak Jokowi sudah memerintahkan juga khususnya kepada Pak Menko Erlangga dan juga Pak Menko Luhut untuk terus bekerja sama ya menekan pertama angka COVID-nya dan kedua adalah membantu penyerapan anggarannya. Nah kalau kita lihat khususnya untuk sektor-sektor di UMKM itu penyerapannya tidak terlalu rendah, hampir sekitar 50% sudah terserap. Jadi sekitar 58,74 triliun itu sudah teralokasi, sudah teranggarkan dan sudah terserap. Beberapa masih cukup lebih rendah, misalnya saja adalah kesehatan itu masih sekitar 21,1% dari pagunya. Karena ini masih ada beberapa bahkan yang belum ada DIPA-nya. Jadi memang COVID ini adalah sesuatu yang baru, ya kita tidak pernah mengalami hal ini Bapak, jadi tentu saja penanganannya ini tentu membutuhkan extraordinary effort. Jadi ada sesuatu yang baru yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, kita tidak punya pengalaman ini, bahkan di dunia itu tidak pernah punya pengalaman. Mungkin yang pernah punya pengalaman adalah 100 tahun yang lalu ketika kolera itu terjadi di dunia, nah itu tetapi yang punya pengalaman itu sudah mungkin tidak bersama kita lagi gitu ya. Jadi kita tidak bisa lagi bertanya kepada orang-orang yang dulu pernah mengalami krisis ekonomi, pandemi, kalau sekarang COVID dulu adalah kolera, begitu, tapi ya karena 100 tahun yang lalu tentu sudah tidak bisa lagi kita mintakan informasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran per 16 September, jadi baru kira-kira 2 minggu yang lalu adalah data terakhir yang kita dapatkan. Pada tanggal 24 September yang lalu, Pak Menko mengadakan rakor untuk kedua kalinya untuk melihat updates dari penyerapan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional di Bintan. Dan maksudnya ini sebetulnya adalah sekaligus untuk juga bisa mendorong sisi pariwisata, walaupun konteksnya adalah sebetulnya adalah untuk meningkatkan koordinasi di antara para kementerian-kementerian di bawah kantor Menko Perekonomian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran terakhir yang kita dapatkan dari 6 program PCPEN. Berikut penyerapannya. Lanjut. Ini khusus adalah beberapa program yang terkait dengan UMKM. Jadi ada yang memang penyalurnya di atas 60% Bapak, tetapi juga ada yang memang penyalurannya masih cukup rendah. Di sini ada beberapa kendala, khususnya untuk beberapa program yang penyerapannya berada di bawah 50%. Untuk yang di atas 50%, seperti Banpres Produktif Usaha Mikro, itu penyerapannya di atas 70%. Jadi ini adalah bantuan sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha mikro. Pada tahap awal ini kita akan anggarkan sebesar untuk 9,1 juta pelaku usaha, yang nantinya akan diperluas sampai dengan 12 juta pelaku usaha mikro. Dan usulan untuk perluasan ini sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan per 4 September tahun 2020 yang kemarin. Nanti anggarannya sudah ada Bapak, jadi kita akan minta anggarannya cukup besar, hampir di atas 20 triliun kalau tidak salah. Dan ini sudah dilakukan telaahan kepada Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2020. Sekarang sudah 60% apa 72 Pak? 72 Bapak. 72% ya? Ya. Sudah 72%. Dari 9,1 atau dari 12 juta? Dari yang 9,1 Bapak. Oh, oke. Karena kan targetnya 12 juta. Iya. Lalu yang kedua, ini ada pembiayaan investasi kepada koperasi. Ini juga sudah mencapai lebih dari 72% penyerapan anggarannya. Ya, ini relatif tidak terlalu
bermasalah. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, ini memang ada beberapa yang masih memerlukan dorongan. Di antaranya adalah subsidi kredit KUR, ya ini adanya. Kemudian yang keempat adalah adanya subsidi non KUR, ini juga masih cukup rendah penyerapannya. Jadi kendalanya di situ disebutkan bahwa khususnya untuk subsidi non KUR-nya adalah kecepatan pemrosesan data dan tagihan itu sangat tergantung kepada tingkat partisipasi koperasi, jadi pelaku usahanya atau BLU-nya. Nah ini yang nanti akan kita coba untuk dipercepat dengan cara secara intensif melakukan penagihan dan pengumpulan data potensial. Jadi ada persoalan mengenai datanya. Lanjut. Kalau boleh dilanjut, ya. Jadi ini adalah penjelasan programnya, Bapak Ibu sekalian. Untuk yang Banpres produktif tadi, Bapak Ibu sekalian, ini penjelasan programnya. Ini merupakan hibah kepada 2,4 juta para pelaku usaha mikro dengan target sasarannya adalah 12 juta tadinya. Ya, pada tahap awal akan kita sampaikan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro. Nilai anggarannya kurang lebih sebesar 22 triliun yang tadi kami sampaikan bahwa nanti akan ada tambahan, makanya jumlahnya akan sebesar lebih dari 20 triliun. Waktu pelaksanaan usahanya adalah waktu pelaksanaan programnya adalah Agustus sampai dengan September 2020. Penyalurannya sudah mencapai sekitar 72,4% kepada 6 juta lebih usaha mikro, ya, dan pengumpulannya data terus berlangsung per 20 September tahun 2020, sehingga data bersih 14 juta. Ini adalah data-datanya Bapak Ibu. Di samping kanannya ini adalah program perluasannya. Jadi program perluasannya akan diperluas hingga mencapai 12 juta para pelaku usaha dengan pelaksanaan hingga bulan Desember tahun 2020. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa surat usulan untuk penambahan anggaran untuk 12 juta penerima itu telah dikirimkan ke Menteri Keuangan pada tanggal 4 September 2020. Itu yang Banpres Pak ya? Ya Pak, yang Banpres ya? Tadi Pak. Oke. Dan ini akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021 Bapak, yang tadi kami sampaikan bahwa pada tahun 2021 itu juga nanti pemerintah tetap akan menjalankan beberapa program khususnya untuk masa recovery. Oke. Boleh dilanjut? Ini adalah yang kedua, ya program yang kedua adalah program pembiayaan kepada koperasi melalui LPDP tadi. Jadi ini adalah perluasan modal kerja bagi koperasi khususnya yang terdampak COVID-19. Nah ini ada beberapa programnya dengan nilai anggaran sebesar 1 triliun, waktu pelaksanaannya hingga Desember 2020 Pak. Dari mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2020. Ada beberapa kendala di situ, monggo saja nanti bisa dilihat, dan ini masih akan diperluas. Jadi perlu kami sampaikan sedikit Bapak bahwa sebetulnya ada beberapa catatan di dalam program percepatan pemulihan ekonomi nasional yang akan diperluas memang. Jadi dirasakan bahwa manfaatnya cukup besar dan cukup efektif, sehingga program tersebut diperluas, mengambil dari beberapa dana yang tadinya kita anggarkan untuk beberapa program lainnya yang ternyata tidak berjalan secara efektif. Jadi ada semacam refocusing dan realokasi dana, dan itu memang sudah dibicarakan, sehingga ini program pembiayaan fasilitas kepada koperasi melalui LPDP ini adalah salah satu program yang memang dirasakan oleh pemerintah ini cukup bisa berjalan dengan baik. Jadi sehingga itu akan diperluas. Boleh dilanjut? Ini adalah subsidi bunga KUR. Jadi ini adalah tambahan subsidi bunga KUR pada masa COVID-19 sebesar 6%, dan ini akan dijalankan sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Apakah ini akan diperluas? Ini memang akan diperluas juga Bapak Ibu sekalian. Rencana perluasannya sudah ada, kemudian status program atau status progresnya juga sudah ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang memang menjadi salah satu andalan dari pemerintah untuk juga bisa mendorong usaha menengah, usaha mikro kecil menengah dan juga koperasi untuk juga bisa mereka tetap berjalan.
Lanjut. Ini adalah program yang berikutnya, itu juga ada subsidi non-kur, ya, sama besarnya sekitar 6% sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Ini ada catatan penjelasan programnya, nanti monggo saja Bapak dan Ibu bisa mencermati. Ada nilai anggaran sebesar 751 miliar sampai dengan Desember 2020. Nah, memang ada beberapa kendala, tetapi sekali lagi pemerintah dengan bisa mengidentifikasi persoalannya, maka diharapkan dengan waktu dekat ini akan bisa diselesaikan. Lanjut. Ini yang tadi kami sampaikan Bapak adalah realisasi ya per 16 September 2020 untuk program yang pertama tadi. Jadi bantuan banpres produktif ini per 16 September 2020. Jadi ini bisa nanti dicermati. Lanjut. Ini adalah realisasi program percepatan ekonomi pemulihan ekonomi nasional LPDB dana bergulir untuk KUMKM. Lanjut. Jadi ini sekali lagi adalah catatan-catatan kemajuan yang telah diambil oleh pemerintah yang telah disampaikan kepada Bapak Presiden mengenai program percepatan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Lanjut, saya rasa ini adalah gambarannya mengenai berapa dana dan berapa program dan juga dana yang sudah diserap. Lanjut saja, jadi nanti mungkin bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan dalam paparan, tetapi bisa kami sampaikan. Pertama adalah bahwa pemerintah itu sudah menyelesaikan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dalamnya juga akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para usaha mikro kecil menengah. Diharapkan bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akan segera diketok palunya pada akhir bulan Oktober 2020 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sejalan dengan penyelesaian daripada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka pemerintah itu juga akan segera menyusun aturan pelaksana dari rancangan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam bentuk PP, sehingga nanti diharapkan ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, aturan pelaksana dalam bentuk PP tersebut sudah bisa terbit, sehingga jalannya peraturan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa smooth, bisa lancar hingga tidak mengalami hambatan. Yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah dalam waktu dekat juga pemerintah itu diharapkan akan segera menyelesaikan daftar prioritas investasi. Dan barangkali Pak Yuwanto dan juga Bapak Ibu sekalian sudah pernah kami berikan gambaran secara global bahwa pemerintah itu sekarang sedang menyusun daftar prioritas investasi yang di dalamnya juga menyangkut kemudahan-kemudahan berusaha dan juga untuk adanya perlindungan kepada usaha mikro kecil menengah serta koperasi. Dan ini sejalan dengan nafas di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian dalam jangka pendek program pemulihan ekonomi nasional ini bisa berjalan sehingga UMKM-nya bisa terjaga kinerjanya. Untuk jangka waktu menengah dan panjang, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga daftar prioritas investasi ini bisa menjadi alat untuk bisa kita sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga sinergitas antara usaha mikro kecil menengah dan usaha besar. Iya Bapak, jadi memang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri sebetulnya sudah mengalami proses yang cukup panjang. Jadi sejak zaman Menteri kami yang lama Pak Darmin Nasution, ide penyusunan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal waktu itu dengan istilah Omnibus Law ini sudah menuai kritikan. Namun demikian kami sebagai pemerintah tetap menerima semua masukan baik dari serikat pekerja, baik dari asosiasi pengusaha, baik dari akademisi, baik dari si birokrasi. Nah, oleh karena itu ini merupakan komitmen dari semua stakeholder sebetulnya untuk kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kita tetap menjaga kedaulatan, kita tetap menjaga keberlangsungan, kita tetap menjaga bangsa kita. Jadi mudah-mudahan sih Bapak, kalau memang ini yang terpenting adalah sebetulnya komunikasi, karena baik kebijakan pemerintah itu hampir semuanya itu ada persoalan dari sisi komunikasi. Jadi kalau komunikasinya baik sebetulnya itu mudah-mudahan ini bisa terselesaikan.
Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan dari sisi program pemulihan ekonomi nasional dan juga program percepatan penyelesaian COVID-19 yang itu diharapkan dalam jangka pendek ini akan bisa mendorong, menjaga usaha mikro kecil menengah dan koperasi tetap berjalan. Untuk jangka menengah dan untuk jangka panjangnya, kita juga sudah menyelesaikan rancangan undang-undang cipta kerja yang dulu kita kenal dengan istilah Omnibus Law. Di dalamnya ada berbagai macam undang-undang dan pasal yang juga menyangkut masalah UMKM dan koperasi. Dan yang ketiga, kita juga sedang menyelesaikan daftar prioritas investasi yang tadi kami sampaikan bahwa di dalamnya juga menyangkut masalah bagaimana kita bisa merelaksasi penanaman modal asing, tetapi juga kita tetap menjaga, memberikan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, serta dengan koperasi. Mungkin itu Pak Iwantono yang dapat kami sampaikan, nanti kan kita bahas, namun demikian kami mohon maaf apabila dalam penjelasan kami kurang tepat sasaran, namun demikian nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak dapat kami jawab, bisa kami tampung dan kami sampaikan kepada teman-teman di KSDPAN yang khusus